Halo, masih dengan Tommy Skipto di sini. Kali ini saya dengan teman-teman lama saya, zaman-zaman baru lulus kuliah. Malah yang satu ini dari kuliah malah teman. Oke, Theo sama Ica, apa kabar? Ya. Oh, baik, Om. Halo, guys. Nah, kalau Theo ini IG-nya apa? Theo Patria. Theo Patria IG. Selain IG ada sosial media lain nggak? Ada sih Facebook sama Theo Renaldi Patria Facebook. Ntar gue tulis ya di sini ya, boleh ya? Iya. Nah, kalau Ica apa, Cak? Kalau IG LZSJA. Oh, singkatan banget ya. Iya, singkatan nama. Biar gampang diingat. Nah, kalau yang lain selain IG, gak usah WA, gak usah yang lain. Pernah punya Facebook sih, cuman udah nggak aktif lagi. Jadi sekarang aktif di IG sih kebanyakan. IG aja ya. Iya. Biasa kalau perempuan tuh ya, selalu ngeliat gambar. Nah, kita mau ngobrol ini nih. Ya, dulu kan ya bisa dibilang kita sering lah ada di Sarinah ya. Nah, ini kemarin. Ya, sering ya? Nih, Siapa yang sering ya? Rumah lo kan dekat Sarinah. Theo tuh rumahnya dekat. Iya. Twitteran di rumah Theo, di ruang tamu sama di teras Twitteran di rumah Theo. Joget-joget ke Sarinah. Sama di bangku depan ya. Iya. Nah, ini kita nggak bahas PSBB yang terjadi di sana, yang orang-orang pada ngumpul lah, apalah, yang dibilang ada klaster baru, kita nggak bahas di sana lah. Cuma ya ada apa sih? Ada yang tahu nggak? Ada yang bisa cerita nggak ke gue? Kenapa harus tutup? Apakah memang gini ya? Gue pernah baca 6 tahun yang lalu ya, memang gedung Sarinah itu ada terjadi kemiringan sekitar 12 atau 21 derajat kalau nggak salah. Itu yang gue dapat informasi valid memang ya. Itu udah dari berapa belas tahun yang lalu itu terjadi kemiringan, dan 6 tahun yang lalu memang katanya Sarinah mau dibuka. Apakah ada hubungannya ke situ? Apa enggak? Lo berdua ada yang tahu gak sih kenapa akhirnya McD tutup? Apakah ada hubungannya dengan Sarinah miring? Atau enggak gitu? Kayak menara pisah. Iya, gue sampai ngeliatin Sarinah, bener gak sih sebelum COVID ini ya, sebelum ada pandemi, gue ngeliatin Sarinah, bener miring gak sih gitu. Jauh amat menara pisah, kan yang dekat juga ada, yang gedung miring juga. Apaan, Dufan? Menara Saidah. Itu mah serem, men. Bukan miring. Kalau yang gue dengar sih, Tom, katanya memang ada hubungannya dengan renovasi, pemugaran seperti yang tadi lo bilang. Mungkin rencananya udah lama kali ya. Secara itu juga, ya nggak sih? Oh, itu kan kayak pusat perbelanjaan nomor 1 pertama di Jakarta kan, katanya. Jadi memang katanya. Kalau gini, kalau isu renovasi sebenarnya udah lama banget ya, dari dulu sentingan-sentingan. Oh, mau direnov itu sebenarnya isu tersebut udah lama ada itu ya? Mungkin udah ada 5 tahunan, setahu gue sih 5 tahun, mungkin 6 tahunan ya isu. Berarti yang kalau menurut gue sih semenjak itu ya? Semenjak. Nah, kalau miring gue nggak tahu. Kalau miring yang lain mungkin gue tahu. Kalau miring Sarinah gue nggak tahu. Nah, terus. Nah, ya mungkin ya itu kan isu memang mau direnovasi ya. Which is juga gedung lama juga kan. Which is kan memang gedung lama juga kan. Ya, betul. Gedung lama ya mungkin benar juga strukturnya sudah harus di-update lah, diperbaiki lah namanya kan. Kan apalagi tampilan mall-mall sekarang kan udah lebih gimana gitu, kali mau ada betul. Mungkin. Tapi kalau yang gue dengar sih emang gitu, katanya ada hubungan dengan renovasi. Ya, mungkin terkait juga dengan semenjak Pak Menteri baru ini kan, BUMN yang pegang kan.
Jadi mungkin ya. Mr. Eric. Ya, kan BUMN lagi mau digenjot-genjotin nih badannya ya kan. Ya salah satu strateginya ya mungkin itu disegarkan lah. Disegarkan mungkin ya. Nggak tahu mungkin gue sih begitu. Biar bisa bersaing juga kali ya sama. Iya, betul sekali. Apalagi kan Jakarta. Betul. Apalagi kan sebenarnya boleh dikatakan tempat. Ya apalagi sebenarnya tempatnya kan cukup strategis gitu. Ya kan? Iya loh. Benar-benar strategis ya. Strategis banget itu. Strategisnya gimana tuh? Waduh, dari mana-mana dekat, terutama dari rumah gue dekat banget. Iya, naik motornya sampai dulu. Kalau dari mana? Kalau zaman dulu juga dari mana-mana lapar langsung ke situ gitu kan? Iya betul. Habis pulang dari mana? Pulang latihan mungkin langsung ke situ. Iya. Selain lokasinya strategis, yang paling enak sih sebenarnya kenapa bikin rame ini menurut gua ya. Ya. Parkirnya gampang, masuk langsung makan. Kalau ke mall kan, lo masuk dulu, parkir dulu, bener nggak? Jalan ya kan? Dulu ya, lantai berapa? Jalan dulu, ya kan? Jalan dulu, baru nyampe. Kalau ini kan tinggal set, parkir depan, langsung jadi. Itu. Dulu sempat bukan McD kan ya? Tony Jack ya kalau nggak salah ya. Ya itu sempat ada masalah kan? Iya, cuma tetap nggak serame McD lah ya. Betul. Kayaknya dia legend banget. Rasanya. Legend banget. McD itu ditutup. Nah, berarti ya nggak tahu sih, kalau gue sih dengar alasan seperti itu ya gue setuju lah ya. Ini kan berhubungan dengan renovasi, persaingan lah, apalah gitu kan ya. Ya cenderung nggak ada masalah sih kalau menurut gue ya. Kalau menurut lo berdua sih masalah gak sih itu? Sebenarnya nggak masalah sih kali ya, cuma kan sekarang yang kita denger nih katanya dia nggak akan buka lagi. Nah itu yang mungkin orang-orang jadi wah tempat legend, mungkin banyak orang-orang juga yang angkatan kita kesana jadi kayak kehilangan nostalgia semua. Nah kehilangan tempat bersejarahnya mereka gitu. Ngomong-ngomong angkatan, kita angkatan berapa ya? Kayaknya tua bener ya. Anak zaman lama, anak lama semua. Angkatan ya lumayan muda sih kalau menurut gue. McD-nya aja yang udah lama. Kalau kita kan memang tahun-tahun berapa di situnya gitu. Yes. Ya kalau buat angkatan old school ya kan. Kalau angkatan old school kan zaman dulu mungkin namanya tempat hiburan kan zaman dulu kan belum banyak ya. Belum banyak. Nggak sebanyak sekarang lah. Nggak sebanyak sekarang ya. Kalau sekarang kan jadi di mana-mana gitu. Kan dulu di Sarinah kan suka diputar ya musik-musik gitu kan. Oh, iya, karena di situ kan ada beberapa kafe ya. Ya kan ada Hard Rock, ada betul. BC, lupa gue. Bener gak sih? Yang di pinggirannya itu, terus ada yang di atasnya lagi kan ada ya. Ya memang oke lah, di situ memang band-band terkenal ya kayak Syarifo. Banyak lah di situ lah. Ya banyak lah. Gue sih ingat yang di atas doang ya, samping-samping gue mah kagak ingat. jarang banget masuk. Nah kita kan tahu ya, memang sedikit waktu itu tahun itu ya hiburan di Jakarta kan ya. Ya mungkin kalau kita ya McD itu di Sarinah, iya. Terus KFC itu ada di Gelael ya kan, bener kan ada di Gelael. Ya betul. Gitu. Terus Pizza Hut pertama kali itu sampingnya Gelael tuh, yang dekat perempatan itu loh. Masih deretannya Gelael juga, itu Pizza Hut pertama kali di situ juga. Ya mungkin kalau KFC sama itu kan memang yang tadi Theo bilang kali ya, jarang tempat hangout di situ, jadi orang jarang banget di daerah Tebet, ya kan, di daerah Tebet apa namanya, Mampang ya? Bukan Mampang, sebelum Mampang, ya kan. Jadi itu jarang tempat hiburan, jadi jarang orang nongkrong makan gitu kan di situ. Ya masuk Mampang sih, Gatsu. Ya. Nah kalau di Sarinah itu kan memang hiburannya banyak banget. Kalau nggak salah seberangnya ada The Colors. Pernah meluca, ya kan? Iya. Ya kan ada The Colors juga. Tetap aja, awin dari Colors nyebrang kan? Nyebrang. Iya, main biliar di mana tuh? Satria Mandala. Ya tetap aja makan McD-nya ke sono gitu kan, karena memang 24 jam, ya kan?
Tuh. Nah, jadi ya setuju lah ya kalau memang buat renovasinya, kalau gue mah nggak ada masalah ya. Gimana menurut lo berdua? Ya mungkin jadi salah satunya kenapa lumayan rame itu ya. Ya kebantu juga, jangan lupa di belakangnya ada Sabang, itu kan juga banyak tempat. Banyak tempat makan juga kan? Oke. Nostalgia makanan dah sekarang. Nostalgia makanan. Sabang ya. Iya, banyak makanan ya, mana? Kita lumayan sering juga ke Sabang dulu ya. Kita lumayan sering juga ke Sabang ya. Iya, ada sate itu kan ya. Oh iya. Yang mana yang samping? Sate kambing apa sate ayam nih? Iya, sate. Terus ada dua. Gue lupa, Ben. Nasi goreng juga kalau nggak salah ya. Nasi goreng ada. Sekarang gini deh. Kuliner apa sih? Kambing, kalau yang kambing yang samping. Samping ya. Nah, kuliner apa sih di Jakarta zaman-zaman ya tahun 99 sampai ya 2000, 2004, 2005 deh. Zaman nongkrong dulu kan, karena kan yang zaman McD kayak gitu kan memang ya dikit lah, tapi kan untuk yang jajanan-jajanan itu kan banyak ya men ya. Iya gak, Cak? Benar, banyak. Apa nih? Yang gue inget tuh dia itu tadi Sabang, terus kadang-kadang juga suka nasi goreng kambing Kebon Sirih, tapi masih ada Kebon Sirih. sekarang. Tapi sekarang masih ada itu ya. Legend banget sih itu emang tuh. Legend. Yang gue inget dulu sempat ada tuh yang model-model kayak kafe tenda gitu loh, Tom. Oh, inget gak sih lo yang di Semanggi? Oh, ada di Semanggi, ada di apa tuh yang sekolah polisi apa? Trunojoyo, apa? Trunojoyo, ya. Iya Trunojoyo ya. Tapi yang hits sih memang di Semanggi ya. Roti bakar Edi. Semanggi, jadi itu dia tempatnya, kan Semanggi itu sebelah sana tuh deket SCBD, ada tuh namanya Balai Air. Gue ingat tuh gambar, ada di depannya tuh ada gambar kayak cewek megang apalah kendi gitu kalau nggak salah sih. Kagak ada tapi ya, sekarang ada itu dari Taman Satria Mandala ya, ya kan? Ya, jadi kan kalau tadi yang suka main biliar di mana tuh ya itu kan sekarang suka mampir gitu juga kan dekat tuh sebelah situ. Iya, benar. Nah itu kalau yang di Blok M juga lumayan hit kan ya? Pastinya kalau itu sih. Kalau Blok M tuh Gultik, ya. Itu kan daerah lo. Gultik, ya. Gultik juga sampai sekarang masih ada sebenarnya. Masih ada ya. Itu yang ayam itu. Cuman itu yang ayam bukan Gultik. Ayam yang manis. Berkat kan sih? Apa namanya? Berkat. Oh, Gantari. Oh iya. Ayam goreng Gantari, Blok M. Itu di apa sih itu yang di Fatmawati ITC itu ada cabangnya tuh dekat pintu masuk yang belakang ya. Itu masih ada tuh Gantari tuh kayaknya. Gantari. Oh. Iya. Gua malah yang di Blok M ya sekarang mungkin udah buka cabang. Iya sih. Itu apa? Sekarang mungkin udah buka cabang, dulu kan nggak ada. Melawai dulu juga banyak gitu kan ya. Nah, itu yang di seberang Melawai, Tom, apa ya namanya ya? Gue lupa. Dulu tuh ada satu gang gitu kan, satu gang gitu. Itu masuk sate kambing. Sate kambing sama ayam kalasan. Nah, iya itu. Iya ayam kalasan. Kambing-kambing lah di situ deh. Ya. Yang apa kumis? Ayam Melawai itu terkenalnya ayam kalasannya. Sebenarnya sate kambingnya. Itu masih ada, Sop kambing, sorry bukan sate, sop kambing. Sop kambing. Masih ada nggak sih itu? Sop kambing. Masih ada. Enggak, udah pindah sekarang. Udah pindah. Sop kambingnya udah pindah ke agak lebih ke dalam. Ayam kalasannya masih. Ayam kalasan masih. Kalau sop kambingnya udah dia pindah ke dalam, agak lebih ke dalam sana. Terus yang paling legend juga tuh ya itu yang deket rumah Teo, sate Padang Takana Zuo. Oh iya. Ben Hill cuy. Ben Hill. Ya kan itu kan tempat. Oh, itu Takana Zuo. Itu legend. Iya. Takana Zuo itu.
Takanajo itu ada berapa sih sekarang? Gue ngeliat banyak banget. Sekarang bukan dulu. Kalau dulu cuma 1. Masa sih? Ya. Kalau sekarang ada berapa sih? Gue ngeliat ada 3 ya. Ya. Dia udah sekarang dia udah buka franchise sekarang. Franchise. Edan. Di Seriusan mana di loh? daerah Iya. Benhil juga, Oh? Lengkap, Cak. Dari yang mulai ada Masih, kiosnya yang sekarang masih ada di Ben Hill. sampai dekat pasar sayur yang banyak tikus kalau malam. Nah, tadi dari Blok M, sekarang daerah Benhil nih. Benhil juga banyak tuh kan, selain Takanajo, apalagi tuh yang mie Aceh itu, Oh. Mie Aceh juga enak Oh, banget tuh. Lewiyah. Apa sih? Sulawah. Apa sih itu? Mie Aceh, Siulayah. Siulayah. Mie Aceh, Sulawah. Situ Siulayah. aja. Nah, itu enak banget Nah, tuh itu mah mie Acehnya. itu lebih legend lagi itu. Iya, Lebih lama terus lagi. ada yang suka kita samperin. Suka kita Gudeg. makan juga seafood dong, seafood. Apa namanya? Seafood yang depan biliar. Santiga. 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 Seafood Santiga. Santiga. Masih ada nggak tuh, Oh? Ya kan? Santiga. Santiga. Masih ada, cuma lebih ke dalam. Oh, bukan di pinggir jalan lagi. Di pinggir jalan, cuma namanya bukan Santiga. Sekarang namanya Santika. Kenapa Santika berubah? sekarang namanya. Itu Biar gampang presetan. di ini. Pecah kongsi. Terus masih di daerah Ben Hill nih, kan kalian suka beli itu, apa nasi goreng yang, apa sih nasi goreng yang porsinya banyak banget? Iya, yang mama yang gendut itu. Yang telurnya nutupin nasi. Oh, si goreng Pak Gendut. Udah nggak ada Iya, orangnya Gendut. sekarang, udah kurus. Ada udah. Itu legend juga tuh. Legend. Iya, nggak itu nggak legend. Itu legendnya sama 1 orang doang, yang dari Halim. Dia doang sama dia legend. Karena porsinya cocok. Oh gitu. Masalah porsi. Iya, porsinya cocok. Nah itu apa? Sate itu yang di Pejompongan yang di ujung jalan rumah lo tuh. Sate apa tuh? Sate Jono. Sate John. Ah, iya sate Wah, Jono. mantap. Iya. Sate Jono. Itu legend. Legend, Tapi ya. gua masih belum jalan udah itu sate. Legend itu mah, itu legend banget itu. Iya. Agak ke pusat sedikit. Tadi ya pusat. Tadi selatan ya. Cikini. Kata. Cikini. Hah? Cikini itu Nah, tuh bubur ya kalau nggak salah ya kan. Duduk. Bubur, segini bubur. Kalau kita pernah makan bubur. Sama nasi goreng gila. Itu di Menteng deh. Hah? Iya kadang di Menteng, Menteng segini ya? juga pernah. Tapi lebih seringnya di Menteng. Menteng. Nasi goreng gila. Menteng nih somainya. Somai Menteng. Ah iya Ya, Menteng abang-abang bukan tuh dekat Melawai ya. SD. Bukan. Iya kan? Iya benar-benar Menteng bukan Melawai. Salah ya Menteng. Itu di Menteng ya. yang sama itu Bukan ya. Lawai. Menteng. Semuanya enak bener. Iya, Malu sampai ngantuk. Namanya jam 2 pagi men. Tuh enak tuh emang. Jam 2 pagi makan somai ya. Bingung ada di mana. Tadi lo ngomongin bubur Tebet dong. Enak juga tuh yang suka kita makan. Bubur itu ada busik. Ada Dulu Tebet dulu nggak seramai Tebet. sekarang. Bubur apa namanya di Tebet tuh ya? Aduh, enak banget tuh. busuk. Busuk, iya busuk. Telurnya. Bubur Sukabumi. Iya, jadi telurnya mentah gitu kan dia dimasukin, Iya. dikasih. Masih ada sampai sekarang. Cuma ada cerita lucu tuh di situ tuh. Coba kan Apa tuh? Gue janjian sama si Dendi. apa? Jadi ya gue bilang janjian di bubur Sukabumi. Ya udah, gue tungguin sampai setengah jam kagak nongol kan. Gue telepon nih, Dan, lama banget. Ih, lu yang lama. Gimana sih? Bubur Sukabumi Tebet kan? Iya. Ya balok keluar. Gue keluar. Gak ada lu. Terus gue nanya, bubur Sukabumi ada 2. Yang di pertigaan sama yang Pasar Kembang. Dia di Blok M lagi. Kan pasar. Agak. Di Pasar Kembang sama-sama di Tebet. Ternyata dia buka cabang. Bilang. Oh. Ada jaraknya cuma berapa 200 meter paling.
Tapi Iya. asli enak banget. Tapi ngomong-ngomong boleh nih, kita kalau keluar ke bubur ayam Tebet nih. Oh, mau Ayo, banget. gue terakhir kapan ya? Mau. Sama Dila gue masih kok nongkrong sama anak-anak malam-malam. Masih Malam. enak. Cuma ya Boleh. sempit sekarang. Enggak, itu tahun kemarin 2019. Sempit. Dari dulu kan nggak terlalu lebar juga memang tempatnya kan agak-agak sempit gitu. Dulu itu apa? Sevel ya, Ya. sampingnya. Tapi Sevel, kalau ngomong Tebet, yang legend mah udah pasti satu. Apa tuh? Apaan? Kalau ngomong Tebet, jangan lupa legendnya Warmo. Oh iya. Pasti. Tapi mahal gak sih tuh? Gue perasaan makin lama makin mahal makan di situ. Iya. Iyalah, bukan Mahal bahan sih bahan sebenarnya. naik juga Cuman harganya. porsinya, iya, Iya sih. Porsi, kalau bicara porsi orang puas ya. enggak, dia memang mahal. Cuma memang porsinya porsi orang lapar lah, memang. Iya. Di Warmo. Sesuai lah ya, sesuai. Cuai emang. Nah, agak maju Tadi Bu sedikit Gendut. dari Warmo tuh kan ada itu tuh soto gebrak. Iya gak? Wah, itu juga legend banget tuh di situ soto gebrak. Sama seberangnya tuh kedoyanan lu, Ca. Apa Maming. sih? Oh, pasti. Sop konro. Seponro, coto. Gua tahu dah pasti. Coto deh, coto. Coto. Deng tata. Iya, Maming, Deng Tata. Pasti. Terus Deng tata. Jadi emang banyak ya. Deng tata Jadi, udah pindah sekarang di depannya. di mana? Pindah di depannya. Lebih maju gitu. Ya, Itu kan tempat yang lama. Iya. Tempat yang lama di seberangnya. Seberangnya. Nyebrang doang. Iya, nyebrang doang. Pindah ke seberang. Depannya. Malum lah, gue kagak kerja di Jakarta. Makanya paham. Theo masih bertahan di Jakarta. Tapi dari yang kita omongin tadi, yang legend-legend memang kebanyakan masih eksis ya. Iya, masih eksis. Eksis ya. Bagus lah. Itu jangan-jangan pemiliknya udah Kalau gue bilang mah yang legend nggak neko-neko, nggak macem-macem. Mempertahankan Legend. cita rasa. Tuh. Iya sih. Kan memang katanya bisnis kuliner itu kan Justru malah yang macam-macam sekarang malah nggak bertahan lama, ngetren doang. Iya, benar. Iya. Yang minuman-minuman gitu ya? Ya minuman Iya, itu paling top. contohnya kayak minuman. Paling top 2 tahun juga udah paling bagus itu kalau minuman itu. Kalau zaman-zaman dulu sih yang ngetren gitu kayak warung-warung tenda atau ngetren kan. Terus berapa tahun udah pada berguguran. Iya sih. Banyak yang ya hilang, banyak Kayaknya warung tenda sama sebentar deh. Setahun doang kayaknya. Ya, kan setahun 2 tahun gitu di warung-warung artis juga. Iya. Iya dulu kan siapa? Elma Teana ya, pertama kali kan nih. Elma Teana buka warung tenda kan sampai akhirnya ngehit ke Tenda Semanggi gitu kan ya. Asal muasalnya tuh Tenda Semanggi. Oh iya, Tenda Semanggi ya. Iya. Komando. Iya. Komando. Komando. Kayaknya kita pernah ke sana ya? Pernah lah. Dia buka kantor di tempat. Dulu kita kan gaul banget, nge-hit banget. Yang nge-hit samperin. Pokoknya yang baru buka kita samperin ya. Kuliner yang baru buka samperin. Komando tuh kalau nggak salah dia kayak ada pertunjukan apa gitu kan. Jadi kita yang datang aja nonton di situ. Daerah Kemang kita kayak suka juga deh, tapi itu bukan ini ya. Kuliner apa ya di Kemang ya? Kemang Amigos. Kemang kita jarang. Jarang gitu mah. Ke Kemang main. Kemang main doang, makannya nggak di situ. Walaupun mainnya ke Barbados ya. Ada makanan di situ, tapi makannya tempat lain. Kayaknya iya deh, kita suka nobar-nobar apa gitu di Kemang.
nonton ini World Cup Piala Dunia. Iya. Oh iya. Itu dong, apa dulu namanya? Udah tutup tuh sekarang. Ya kan? Yang dekat rumah Ade itu apa ya waktu itu? Pasir Putih. Pasir Putih, iya pernah. Pasir Putih pernah. Iya, Dulu kan? Pasir Putih udah tutup. Iyalah udah lama. Dulu yang sebelum jadi McD itu apa namanya? McD. Iya, sebelum jadi McD Kemang. Oh iya. Apa Itu kan namanya? yang kafe olahraga juga. Sebelum jadi McD. News Cafe ya, kalau nggak salah. News. News Cafe ya. Itu kan, ya, kan pernah nonton. di sponsorin Jarum Black ya kalau nggak salah ya kan? Iya, sebelum jadi McD. Iya, terus sekarang kan ya bukan ya dulu apa sekarang McD gitu kan ya. Itu McD yang legend juga kalau gue bilang sih ya, di Kemang itu ya. Nah. Itu antara Mampang, Kemang, itu kan tengah-tengahnya di situ ya. Iya, ya kalau dulu anak selatan katanya ya habis pasti ke situ. Kalau selatan kan kita dulu sering bahkan pusat sering. Kalau ya kayaknya utara atau barat, bahkan barat lebih jarang lagi, orang nggak pernah kita jalan. Bener nggak? Utara sama barat ya. Utara apa ya? Barat juga utara apa? Paling kalau itu paling Roxy, soto tangkar. Soto tangkar, Roxy kalau enggak Mangga 2. Dudung Roxy. Itu Dudung, kalau itu Dudung Roxy. Enggak, yang terakhir Dudung Roxy. Yang gue janjian sama lo, sama Idom itu soto tangkar ya. Yang soto di Mangga 2 itu ya. Iya, Mangga 2. Dari Glodok. Iya, Glodok belakang itu ya. Itu utara cuma itu doang paling. Sebenarnya sih banyak ya kayak seafood di Kalimati Gunung Sahari tuh, cuma kok nggak ini ya. Ya apa ya? Seafood yang Kalimati itu ya daerah-daerah situ kan Mangga 2 Square ya. Mangga 2 Square kan tuh ada tuh depan tuh banyak tuh, ya kan? Nah itu cuma kenapa nggak ketelan aja sih gue. Jauhan kan dari tempat kita, rumah-rumah kita masing-masing kayak kejauhan kalau mau janjian les itu. Iya sih, utara gitu kan. Tergantung perginya kemana dulu. Wah itu gue nggak ikut kayaknya. Iya. Nah, kalau sama Ido pasti makan tuh gua tuh di belakang apa? Mana? Pasar apa namanya? Pasar Baru. Oh ya? Pasar Baru belakang. Baru tahu nih gue. Waduh, itu beda season ya. Berat itu berat. Makan apa di situ? Ada seafood ada. Seafood 99. Itu cabangnya yang Juanda. Yang di apa? Pecenongan, bukan ya? Pecenongan ada seafood 99 kan. Nah, dia buka lagi cabang yang di Pasar Baru. Pintu air itu bukan sih? Pintu air. Pasar Barunya apa pintu airnya? Enggak, Pasar Baru belakang. Bukan pintu air sebelah sananya. Pintu air ada lagi. Pintu air kan ini apa namanya? Gue lupa ya. Pokoknya gue kesitu cuma sama Idom doang lah. Makanya gue baru tahu nih, rupanya ada. Dia dulu kantornya dekat situ. Kantornya dia dekat situ dulu. Iya jauh. Kantor kita kan agak-agak ke selatan. Iya. Kalau dulu mah dia kantornya di situ itu. Dekat Juanda dia. Dekat Juanda tinggal lurus doang. Kan dulu dari Sudirman tinggal lurus doang tuh dia tuh. Kan? Terus kalau yang orang-orang Chinese sih di Juanda banyak itu ya. Harmoni Juanda yang legend. Bakmi GM. Iya enggak? Hah? Bukan GM. Itu kan pertama kali di GM tuh, di Gajah Mada kan? Oh iya. Sampai sekarang masih ada kayaknya.
Masih ada. Tapi orang lebih taunya GM itu yang di Sarinah samping. Sarinah. Ya. Iya. Masih ada. Gua kapan nih? Balik lagi Sarinah. Pusatnya Tapi emang di situ. pusatnya dari situ ya, daerah-daerah situ. Iya. Gue terakhir kali makan babi GM yang di Gajah Mada tuh apa ya? Padahal luas, tapi karena atapnya pendek jadi sempit kesannya gitu loh. Tuh. Ya kan? Memang lebih nyaman yang di yang di samping Sarinah. Di Sarinah. Ini kami Sarinah lebih enak. Sama. No, ini apa? Satu lagi apa? Bakmi Gang Linci. Sekarang ada plesetan nih, Grand Kelinci. Apaan tuh? Gue nggak tahu deh ownernya sama apa enggak. Ya kan? Ada Gang Kelinci. Lo pernah makan nggak? Apaan? Pernah makan nggak bakmi Gang Kelinci? Yang aslinya di Gang Kelincinya? Belum. Belum. Sama, itu kecil, panas malah. Tapi legend nih. Legend banget itu. Nah, yang sekarang kalau menurut gue ada yang legend, tapi gue bingung mana yang asli. Pempek Garuda, Kemayoran. Tahu gak lu mana yang asli? Apa? Pempek Garuda, Kemayoran. Oh, Itu satu jalan. gue juga nggak. Satu jalan ada 9. Pempek semua. Iya, dia bilang asli semua. Itu beneran. Sama. Apaan? Kan Kemayoran kan ada pempek Garuda, ada lagi susu ketan. Kemayoran juga. Oh iya itu. Tansu. Yang mana yang asli? Ayo. Dari dulu udah ada. Sama yang Blora kumis tuh apa daerah mana? Latu Halhari. Oh, Pak Kumis. Iya. Oh, ini Blora. ya Blora, daerah Blora Ya, itu. Ica yang tahu tuh kalau kumis-kumis gitu, Ica apa Ica? Blora. Tapi sekarang udah nggak ada kan di situ kan? Enggak dulu kan kalau lewat itu kan. Mas Ica, satu-satunya kumis-kumis itu masih ada, cuma udah dikit. Dulu kan gue gak merhatiin nih. Tapi dulu benar gak sih kalau makan ke situ ada cewek duduk itu tuh jadi mahal? Wah, nggak tahu deh. Gue kalau makan ke situ sama lu gitu ya, sama lu Idom gitu kan. Ya gue bayar biasa aja loh. Cuma pada saat ya, ada Ica, ada siapa gitu kan, iya ada cewek gitu kan, pasti mau mahal banget ya. Gara-gara bawa ceweknya, gue gak tau mitos apa enggak gitu kan. Tergantung ceweknya siapa dulu yang lo bawa. Dia ada juga. Sama satu lagi nih daerah Fatmawati yang kita juga lumayan sering kan. Kita sering main Apa tuh di Fatmawati. Habis karaoke ya? Banyak sih, banyak. Nasi kucing. Nasi kucing. Iya. Nasi kucing. Dan banyak yang menghilang setelah adanya itu ya, MRT ya. Direnov. Ya, betul. Ada MRT mulai banyak yang menghilang kayak nasi kucing. Nasi kucing, tahu sejarah nasi kucing? Apa? Nasi kucing itu, gue taunya nasi kucing. Fatmawati taunya, gara-gara temen suka nganterin temen gue ke Fatmawati dulu, ngapel. Jadi gue tahu. Oh ini nasi kucing. Sama. Gue juga sering main di situ karena teman gue juga suka ngapel kan sambil nungguin lagi kerja kita makan dulu. Ntar ceweknya baru pulang. Gitu ya? Iya. Siapa sih? Siapa ya? Terus di situ ada bakso. Sejarahnya. Tapi ada yang unik tuh waktu itu. Kita pernah makan nasi goreng kan di Fatmawati ini, gue inget banget nih. Gue kan nggak terlalu suka kecap. Gue nggak terlalu suka kecap. Jadi gue tuh kalau makan nasi udah manis goreng, ya? Gue kalau makan nasi goreng suka nggak pakai kecap. Jadi pas di Fatmawati itu gue bilang sama abangnya, bang satu nasi goreng tapi jangan pakai kecap. Mukanya bengong dong abangnya. Hah? Dia bilang. Beneran jangan pakai kecap. Jadi nasi gorengnya ya putih-putih gitu, nggak ada kecapnya. Gue baru tahu ada nasi goreng nggak pakai kecap, bukan nasi goreng. Dia biasa pakai saus. Oh. Iya betul. Ya kan? Sama kejadian gue. Model nasi goreng Chinese gitu. Iya sama kayak gue sampai Makassar beli bakso doang diketawain.
Di sini nggak ada bakso doang, ada bakso sapi. Loh, lu cerita doang apaan? Atau doang udang? Iya. Di mana pas di Makassar? Enggak. Iya. Gue di Makassar, bang, beli baksonya doang. Mana ada bakso doang? Gue bingung. Doang apaan? Doang apaan? Udang. Di sini bakso sapi, bukan bakso doang. Ya, salah. Memang kuliner Indonesia tuh ya nggak di Jakarta aja sih, seluruh Indonesia tuh enak semua ya, Eca ya. Benar. Kayaknya memang nggak bisa lepas dari kalau kita lagi kemana, berapa tiba-tiba lapar tuh langsung nyari di sekitar situ tuh kayaknya ya gampang ya, dan terutama ya kayak tempat-tempat legend itu pasti kalau emang lagi niat pasti didatengin gitu. Dan nggak cuma sekarang ya. Penasaran? Apa? Penasaran. Salah satu tempat legend yang kayaknya kita belum pernah datengin deh. Ya itu, masa sih? Emang ada? Kayaknya udah datengin semua. Ada. Es krim Ragusa. Pernah nggak kita datang? Pernah. Nggak pernah. Nggak pernah. Gue lupa di daerah mana itu. Dekat Masjid Istiqlal. Gue sih pernah ya, tapi sama kalian nggak ya? Ya, enggak, gue juga pernah. Kalau sendiri pernah mungkin, ya. Kalau sendiri mungkin kita pernah. Cuman kalau rame-rame dulu nggak pernah, nggak. Pernah oh? Nggak pernah. Tahu gue sih nggak pernah. Yakin lo? Gue berusaha inget-inget lo. Nggak pernah. Emang pernah dulu kita es krim bareng-bareng kan? Pernah. Ragusa es Italia. Nah, judulnya itu. Di luar Jakarta sih gue sering nih makan es krim di mana, tapi Jakarta kayak perasaan gue belum pernah sih. Gue lagi mikir, kayaknya pernah, oh enggak ya? Nggak pernah. Bukan sama gue kali. Sama teman kuliah gue kali ya. Zaman waktu itu tuh mau yang murah, mau yang mahal, perasaan kejajah semua sih. Cuma kalau yang ini enggak kayaknya. Iya, kenapa ya? Lu pada nggak suka es krim? Takut boyor kayaknya. Sebenarnya banyak tempat legend yang kita belum datangin juga sih. Yang paling gampang selatan aja deh. Contoh, tuh ceker Gandaria. Pernah nggak kita makan? Pernah gua. Tapi sama bini gua. Kalau sendiri sama siapa? Enggak. Sama siapa ya? Pokoknya bini gua kan di situ ada Snappy ya kalau nggak salah ya kan? Ada Snappy, gua ngambil print-printan di Snappy, bini gua ke mana, ke janjian sama temennya atau apalah, terus akhirnya gua janjian sama siapa gitu, entah idom apa lu kayaknya kan. Udah ya. Itu emang luar biasa sih, udah gelap tapi modal lilin kalau nggak salah. Gelap sih ya, kan? Kayaknya kalau kita tuh seringnya yang makan soto jangan kambing-kambing gitu ya. Iya, kambing yang di mana tuh? Sabang. Sabang. Apa yang di Blok M itu? Sabang ya bener ya? Dekat mall yang seberang Melawai itu sering banget sih. Iya, seberang Melawai itu, sop kambing itu kan. Itu kedoyanannya Ido. Oh iya, itu sop Ming Irwan. Bakti ya namanya? Irwan. Irwan, kok Bakti? Mana itu? Irwan, bukan Bakti, Irwan. Iya, Irwan. Iya, emang. Terus ya itu, nasi goreng. Dulu apa yang dekat Senopati? Yang gue dikatain, anak mah apa makan di bakso sama almarhum Bowi. Nasi goreng di mana? Enggak, bukan. Bukan Blok M, Blok C, Blok S. Blok S. Blok S ya? Ya kan, Blok S. Bakso yang gede banget, bakso tenas. Iya, bakso yang gede banget. Itu goreng ada sate. Iya, nah itu
Nama baksonya apa sih? Bakso S. Iya, bakso Blok S itu kan ya, yang kalau lapangan sebelah kiri itu kan ya. Ya, bakso satenya masih ada. Tapi kayak berkurang itu, maksudnya Jangan dulu kan memang. lupa Tibok. Oh iya, Tibok. Apaan? Belum pernah lihat. Masa sih Tibok belum pernah? Alah. Orang jelas-jelas ada fotonya kok. Iya, jelas-jelas ada fotonya. Iya, Tibok mah kita sering. Cuma waktu kita ke sana itu belum ada baksonya. Ya nggak sih? Iya. Apa udah ada? Bener nggak? Kayaknya belum deh. Masih berupa gitu deh, restoran gitu kan. Lupa, udah lama banget tuh deh. Lupa. Tibok. Ya, dari tapi semua Tibok jarang lah. Dari semua kuliner nih yang ada, lu doyannya yang mana ya? Yang paling banget ya lo suka lah di Jakarta ini. Kan kita tadi dari bahas McD, terus ya tempat nongkrong di Jakarta. Nah, lo paling suka yang di mana? Kalau gua mah semua mah suka ya, tergantung. Kalau gua suka. Contoh, kalau gua beda spesifik, ya kan. Kalau sate ya gua pas sate Padang pasti gua Takana Juwo. Benar. Kalau kita ngomonginnya sate. Setuju ya. Kalau sate Padang kita tergantung lo mau makan apa dulu, ya kan. Kalau sate Padang, kalau misalkan gue mau makan soto cer, ya gue Gandaria. Masih setuju. Tapi ya kalau tempat ya, nggak, tadi Theo udah ngomongin kalau makanan nih, setuju lah. Maksudnya tergantung mau makan apa. Kalau sate Padang ya pastinya Takana Juwo. Tapi kalau tempat nih buat gue yang rada-rada asik dan berkesan ya itu Tenda Semanggi itu, Komando yang gitu-gitu tuh kayaknya. Ya, saya juga ada ya. Ibaratnya lo mau makan, mau nongkrong, itu cocok lah di situ semua. Gitu. Nah, cocok dan nggak terlalu nggak terlalu gimana kan? Pokoknya asik aja gitu. Dibilang mahal juga enggak ya? Iya, nggak terlalu, masih terjangkau lah mungkin. Apalagi kalau rame-rame kan, kita bisa yang sharing. Mana yang murah nih? Oh, calamari doang murah nih, udah sini aja. Ya udah, makannya rame-rame juga kan. Iya, satu porsi calamari buat rame-rame. Saya minum sendiri. Nggak tahu kenapa ya, Semanggi itu kayaknya berkesan banget dari tempat. Lagi dulu ada tiap tempat tuh kayak ada pertunjukan ada unik-uniknya gitu. Halo, ini aja kapan-kapan bikin kontennya di tempatnya langsung, gimana? Wis, setuju. Ayo. Kalau udah nggak ada, jadi di sini dulu berdiri sebuah tempat di mana. Setuju, boleh. Ya udah. Ya kan? Ya, lebih mantap itu. Yang pasti pandemiknya hilang dulu lah. Yeah. Pandemiknya hilang dulu lah. Iya. Pandemiknya hilang, baru kita hunting. Jadi kali ini gue hunting kuliner, ada yang nemenin sekarang kan. Yeah. Karena bener loh, gue ngerasa hunting. Gue hunting kuliner dari yang mulai pinggiran Jakarta sampai ke Jogja, Solo, Gunung Kidul, Semarang, sampai ke Surabaya, sampai ke Bali, sampai ke Singapura, sampai ke Malaysia. Jakarta sendiri belum. Gara-gara gue gak nemenin gue. Ya senang kalau ada nemenin sih. Mungkin lo mesti bikin tempat yang legend banget buat kita. Takana Juwo. Iya, boleh tuh. Bikin konten di situ. Ditemenin Theo pastinya ya, kan yang punya lurahnya Ben Hill. Gimana PSBB gimana Ben Hill, men? Ntar lah. Nanti kan masih 2 minggu lagi kan? Iya lah, habis lebaran. Habis lebaran bikin konten keliling Jakarta ya. Karena situasi lah.
Iya kadang gue gitu loh, gue mikir yang di pinggir-pinggiran, tapi yang di Jakarta sendiri nggak kesentuh sama gue. Ngomong sop janda gimana? Apa? Sop janda Cibitung, udah bukan janda lagi kan? Sop janda gimana kabarnya? Masih ada, udah bukan janda lagi kan? Budar Minyo udah kagak janda. Oh, Ica kayaknya belum tahu nih Ica, ada sop janda. Soto ya. Sop janda di Cibitung. Jauh banget. Pinggiran Cibitung. Porsinya, Ca. Ini mangkok nih, ketinggiannya begini. Mangkoknya nggak segini. Di pinggiran Ada di YouTube gue ada. Di YouTube gue ada bisa. Ya bisa lo lihat lah ya? Masih. Hah? Masih berdiri dia, Budarmi. Jadi di sekitaran tuh ada dua sop janda sama sop Jatiwangi. Kalau gue sih taste-nya lebih ngena yang Jatiwangi. Nggak mecin. Mecin pakai lah, cuma nggak terlalu mecin lah. Dan nggak sangar pedes. Iya, nggak sangar pedesnya. Kalau sop janda itu sangar banget. Itu lo bilang nggak pedes aja, sekelilingnya cabai banyak banget. Baru nyium begini pedes. Mantap. Nah, bagi yang doyan pedas tuh makan tuh sop janda. Widih. Lo ke sop janda lo ajak Edeng tuh. Kagak mau dia. Dia kalau makan di daerah situ sombong banget, makanan Jepang mulu. Susah kalau udah bos mah. Akira barbershop, owner. Namanya aja Akira. Gue mau ngajak makan Jepang yang pinggiran aja gak mau. Resto, buset resto mulu. Padahal ada ramen yang enak, mie gitu ramen gitu. Ramen, nah, resto. Malu-maluin, lo jalan nama gue. Iya. Susah. Kalau udah bos susah. Ayo Ca, kapan-kapan cobain sop janda Ca. Boleh. Asal kuat pedas saja. Masih bisa. Kita hunting lah, janjian weekend kita ketemuan, kita hunting makan serah mau di pinggir. Gue sih ada tempat sate Meranggi ya, bukan Haji Eni ya, bukan. Dia di dalam komplek Kujang itu enak banget. Tapi kalau masuk ke situ di komplek Kujang Cikampek. Jadi kalau ke yang Meranggi, sate Meranggi yang di Purwakartanya itu kan ya memang ngehit banget, macet lah atau apa. Ini nggak belok kanan, belok kiri. Masuk ke komplek Kujang lewatin satpam 2 kali. Tapi tuh gue nemu sate Meranggi enak banget. Dan itu belum sempat gue review sih. Itu gue kalau di pinggiran mah udah mulai tahu ada sini. San Diego Hills di atas itu ada sop enak, lo juga tahu kan? Di kuburan. Waduh. Iya, tapi rame. Serius. Itu apa? Bikers pada di situ semua kalau makan. Bener kan? Itu rame. Jangan ramenya ada jimat lagi. Gara-gara kuburan ya. Tunggu dulu, ngomong-ngomong, kita belum pernah nih tahu kuliner daerah Depok. Gimana kabarnya nih? Depok dan sekitarnya. Banyak banget. Lo kan dulu kuliah di Depok pada, masa nggak tahu? Beda. Dulu zaman gue kuliah di Depok. Beda lah kalau dulu. Nyebrang Margonda bisa merem, Cak. Kalau sekarang merem dihajar sama bis. Jangan. Dulu ya gak, men? Pulang main biliar, nyebrang ke kosan merem masih selamat. Sekarang merem lewat loh. Kalau dulu kagak kepikiran mau kulineran. Nggak ada duitnya. Iya, betul. Nah, dulu kan kita makan kebutuhan. Iya, kebutuhan. Kalau sekarang mah beda. Kita bisa hunting gitu kan.
Kalau dulu ya warteg lagi, malah ngutang sampai duit bulanan cair. Beda lah zamannya. Kalau dulu kan kuliner belum terlalu hits. Ya udah, pokoknya gue janji bakal koordinir abis pandemik ini kita hunting kuliner. Gue seneng ada yang nemenin lah. Ya, kalau bisa tempat-tempat yang dulu ngehits, yang suka didatengin. Nostalgia ya. Ya kayak Takanajuwo gitu-gitu kan. Boleh. Boleh. Siap. Oke deh guys. Oke. Thank you ya. Oke deh See kalau you. gitu. Thank you. See you.